Ledakan terjadi saat sholat raweh di sebuah masjid di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ledakan diduga berasal dari tempat wudhu pria. Video amatir ini merekam sesaat setelah ledakan di Masjid Raya Pesona Komplek Perumahan Pesona Regency, Kecamatan Patrang, Jember. Warga terlihat panik dan berhamburan keluar masjid. Usai mendapat laporan warga, Polres Jember langsung ke lokasi memasang polis lain. Olah TKP pun digelar, sementara warga tak boleh mendekati lokasi. Takmir Masjid Fadil menyebut ledakan terjadi di sekitar tempat wudhu pria. Di dekatnya tempat wudhu. Kerusakannya apa saja? Kerusakannya itu kerusakan plafon, terus etalase buku-buku, termasuk juga roster, ya. Sama lagi termasuk sumber keledakan itu diduga dari lemari. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerusakan cukup parah terjadi di sekitar pusat ledakan. Dugaan sementara kita belum bisa menyimpulkan karena masih awal, belum kita melakukan olah TKP lanjutan. Ada bentuk fisiknya seperti apa dan kira-kira? Untuk yang kelihatan dari jauh tadi, itu masih kayak ada papan besi yang ada ledakan. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto turun langsung ke lokasi. Kapolda mengecek pusat ledakan sekaligus memberikan instruksi kepada jajarannya di lapangan. Selain Kapolda, tim Lapor Polda Jatim turun langsung ke lokasi untuk mengambil sampel reruntuhan. Dari hasil penyidikan sementara, ledakan sangat kuat dan terjadi saat jemaah sedang melaksanakan sholat tarawih. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online terluka akibat dianiaya dua begal di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku gagal merampas motor korban dan diamuk warga hingga babak belur. Itu pelaku naduan. Ayo kerja bega tak benar tangkil. Dua pria ini babak belur diamuk warga Kampung Panembong, Kaler, Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat. Warga kesal dengan ulah para pelaku yang akan merampas motor pengemudi ojek online. Korban terluka parah karena dianiaya di bagian tangan dan pahanya. Sebelumnya, korban menolak dua pelaku untuk memesan ojek online. Namun karena dipaksa, korban membawa pelaku dan dianiaya di tempat yang sepi. Warga mengetahui kejadian penganiayaan karena teriakan dari korban. Dua pelaku diserahkan warga ke kantor polisi. Aksi kriminalitas meningkat jelang Lebaran di Ponokawan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang wanita lansia menjadi korban penjambretan saat hendak berangkat mengaji ke masjid. Kamera pengawas merekam saat seorang wanita lanjut usia dijamret saat hendak berangkat mengaji ke sebuah masjid di desa Ponokawan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Tas korban yang berisi ponsel dan dompet yang berisi sejumlah uang ditarik dan dibawa kabur oleh seorang tak dikenal menggunakan sebuah motor. Ironisnya, korban yang berusaha mengejar pelaku jatuh tersungkur di jalan tanpa ada yang menolong. Dibantu pengurus masjid, akhirnya korban melaporkan kasus penjamretan itu ke polisi. Menurut warga, jelang Lebaran di kawasan desa Ponokawan Krian, Sidoarjo sering terjadi kasus penjamretan dan pencurian motor. Seorang mama di Medan mengejar dan menabrak pelaku jambret yang merampas gelang emasnya. Kedua pelaku yang terjatuh dari motornya kemudian dihakimi massa. Warga menangkap dua pelaku jambret yang terjatuh dari motornya usai ditabrak korbannya seorang emak-emak. Dalam peristiwa yang terjadi di Medan Area Medan, Sumatera Utara ini, korban juga alami luka-luka karena sengaja menabrakkan motornya ke motor pelaku. Petugas kepolisian sektor Medan Area yang saat itu sedang melaksanakan pengamanan Idul Fitri langsung menuju lokasi kejadian dan menangkap kedua pelaku yang sempat dihakimi massa. Kronologi kejadian, korban yang berkendara motor sempat dipepet kedua pelaku dan kemudian merampas gelang emas korban. Korban kemudian mengejar pelaku hingga akhirnya pelaku terjebak kemacetan di simpang Jalan Halat. Korban menabrak motor pelaku. Kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan simpang Air Hakim mengarah ke Jalan Halat.
Sampai di Halat terdapat lampu merah dan tersangka karena macet membalikkan sepeda motornya dan melawan arah. Mengetahui tersangka melawan arah, korban langsung dengan refleks menabrak tersangka dan berhasil diamankan oleh masyarakat dan personil pos PAM Angsapura. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga mengamankan sepeda motor pelaku dan gelang emas korban yang sempat jambret pelaku. Pelaku dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara di atas 7 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 4 hari jelang Lebaran, jalur arteri Pantura Cirebon terpantau padat merayap. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengunjungi stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Setibanya di stasiun Pasar Senen, Teddy melihat sejumlah fasilitas yang ada di stasiun Pasar Senen. Ia juga melepas keberangkatan kereta api kerakyatan pada sore hari itu. Seskap Teddy juga sempat menyapa para calon pemudik di peron dan di dalam kereta. Nyaman nggak keretanya? Ini yang bikin nih. Sebagai salah satu stasiun keberangkatan pada arus mudik Lebaran 2026, stasiun Gambir terus dipadati sejumlah pemudik. Para pemudik mengaku sudah membeli tiket sebelum memasuki bulan Ramadan. H-4 Lebaran, pemudik terus padati stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi KAI Daop 1 Jakarta, sebanyak 17.000 penumpang akan diberangkatkan pada hari ini. Sejumlah pemudik mengaku sudah membeli tiket jauh-jauh hari, tepatnya sebelum memasuki bulan Ramadan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung pergerakan penumpang mudik di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menhub memastikan stimulus diskon tiket pesawat yang diberikan pemerintah telah dirasakan oleh masyarakat. Meski demikian, Menhub juga menemukan masih ada penumpang yang mengeluhkan harga tiket saat arus balik yang masih tergolong tinggi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung suasana arus mudik di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta. Menhub berbincang dengan sejumlah penumpang pesawat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan transportasi udara terkait diskon tiket pesawat. Berdasarkan hasil dialog, Menhub menilai diskon tarif tiket pesawat sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, potongan harga tiket yang diterima penumpang bisa mencapai hingga 20%, lebih tinggi dari perkiraan awal pemerintah yang berkisar 17 hingga 18%. Meski demikian, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi terkait penjualan tiket melalui online travel agent agar kebijakan stimulus tersebut benar-benar sampai dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Lihat bagaimana pelaksanaan mudik ya, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, dan juga sekalian tadi melakukan bukan pemeriksaan sih ya, tapi bertanya kepada para penumpang kira-kira kebijakan pemerintah yang diberikan oleh Presiden itu sampai seberapa jauh masyarakat dapat menikmati stimulus diskon tarif tiket. Sejauh ini kami melihat bahwa diskon atau stimulus yang diberikan oleh pemerintah sudah sampai kepada masyarakat ya. Namun ada beberapa hal nantinya mungkin juga kita akan evaluasi, khususnya terkait dengan online travel agent ya. Kami berharap bahwa online travel agent juga mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Menhub juga menemukan masih ada penumpang yang mengeluhkan harga tiket saat arus balik yang masih tergolong tinggi. Menurut Menhub, hal tersebut terjadi karena ketersediaan kursi kelas ekonomi yang mendapatkan stimulus telah habis, sehingga sejumlah penumpang terpaksa membeli tiket kelas bisnis yang harganya lebih mahal. Jelang Hari Raya Idul Fitri, volume pemudik motor yang melintas di Jalan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur semakin ramai. Polisi menyisir sepanjang jalur mudik wilayah Jakarta Timur dan masih menemukan ranjau paku yang membahayakan pemotor.
Menggunakan mobil yang dilengkapi peralatan magnet, aparat Satlantas Polres Metro Jakarta Timur menyisir jalur mudik di wilayah Jakarta Timur, khususnya di jalur dari arah Jakarta menuju Pantura. Secara perlahan, polisi membersihkan ranjau paku yang bertebaran di sepanjang jalan. Hasilnya, sejumlah ranjau yang terbuat dari potongan besi payung ditemukan di sejumlah titik. Pembersihan ranjau paku ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik motor yang melintas di jalur arteri, serta untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Membantu masyarakat yang akan pulang kampung, biar perjalanannya merasa aman, nyaman, ya tidak terganggu karena adanya kendala ranjau paku. Jadi kami bersihkan. Jelang Lebaran, volume pemudik motor yang melintas di ruas jalur mudik Kalimalang terus meningkat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mulai memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 268 Brebes. Hal ini memicu lonjakan signifikan terhadap volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek Palimanan. 4 hari jelang Hari Raya Lebaran, ruas tol Cikampek Palimanan terpantau masih ramai lancar. Namun begitu, volume kendaraan yang melintas di ruas tol ini terpantau mulai meningkat signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Tercatat sebanyak 71.000 kendaraan telah melintas di ruas tol Cipali, ini meningkat 18% pemirsa. Guna mengantisipasi terjadinya kepadatan, polisi mulai menerapkan sistem rekayasa lalu lintas one way. Pemudik pengguna mobil listrik yang melintas di wilayah Sragen, Jawa Tengah tidak perlu khawatir karena jika kehabisan daya di tengah jalan, polisi di wilayah Sragen menyiapkan layanan pengisian daya darurat gratis melalui mobil charger keliling bernama Mbak Dewi.